Shalom. Shalom. Yahowu. Yahowu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat BNKP Tangerang mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing secara live streaming. Kami pandu secara langsung dari Gereja BNKP Tangerang. Pada hari ini yang menyampaikan firman Tuhan adalah Pendeta Elkaria Christian Telombanua, MA MTH, Pendeta Jemaat BNKP Tangerang. Jemaat yang terkasih, marilah kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan dengan bersaat teduh dimulai. Maha Kudus dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku damai bagimu. Bagimu juga. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji dan memuliakan Tuhan kita dari nyanyian pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Kita ada di tempat ini karena cintanya yang begitu besar dalam hidup kita. Kita boleh ada, kita boleh memuji memuliakannya karena kebaikannya yang tidak pernah berkesudahan. Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, janji-Mu terjadi bagi pribadi-pribadi. Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini bagi Tuhan sebagai persembahan kita baginya, bagi Allah kita. Hanya karena kemurahan Tuhan kita bisa ada, kita bisa berdiri dan bersekutu memuji dan meninggikan nama-Nya. Karena cintanya yang begitu besar, yang merelakan mati untuk dosa-dosa kita. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan.
berkat. Ku Kami mengangkat sembah wajah Kau kami, Tuhan, meninggikan ku Tuhan kami, Allah yang mengangkat luar biasa. wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, Selamanya Kau hebat bagiku. katakan sekali lagi, selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku. Marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Amin. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dunia, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh kematian-Mu di kayu salib. Sungguh kebangkitan-Mu dari maut telah menyinari kuburan kami dan menjadikan kami menjadi manusia yang berpengharapan. Kini kami tidak takut lagi kepada ancaman maut, karena Engkaulah pemimpin kami yang hidup. Engkau telah merenggut kami dari kegelapan dan membawa kami ke dalam terang. Engkau telah merampas kami dari tawanan dosa, agar kami menjadi anak-anak Allah. Ya Kristus, persekutukanlah kami selalu dalam kematian-Mu terhadap dosa dan kehidupan-Mu bagi Allah Bapa, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Kita akan meninggikan dan memuliakan Tuhan kita, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, dan Allah yang luar biasa. Bersorak-sorai bagi Allah kita, Allah yang hidup. Kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Buat keperkasaan Allah kita di bumi dan di surga, namanya diagungkan sepanjang segala zaman. Tuhan dahsyat dan luar biasa. Terpujilah kuat dan penuh kemuliaan. kuat dan penuh kemuliaan. Kami satu suara menyatakan kebesaran dan Satu keajaiban. suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib, penuh keagungan yang besar. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan butuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari Yesaya pasal 48 ayat 16 sampai 22. Yesaya pasal 48 ayat 16 sampai 22. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi,
aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan roh-Nya. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim. Beritahukanlah dengan suara sorai-sorai, dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Mereka tidak menderita haus ketika Ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, kita sambut dengan nyanyian Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik dan luar biasa, dahsyat dalam kehidupan kita. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita, bertepuk tangan bagi Raja kita, bahwasannya kasih setianya selama-lamanya. Na 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 na. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Engkau Tuhan. Bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Jemaat kami undang berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib di Bukit Golgota, yang telah bangkit kembali dari antara orang mati, kami percaya kebangkitan-Mu itu yang memberi jaminan bagi kami untuk bangkit kembali dan memperoleh hidup yang kekal. Namun, dalam kehidupan nyata kami, seringkali kami melupakan kuasa kebangkitan-Mu jauh dari hadapan-Mu. Kami menganggap bahwa kehidupan kami di dunia ini hanya karena kekuatan dan kemampuan kami, bukan karena anugerah-Mu. Ampuni dan perbaharuilah hidup kami untuk menjalani hari-hari yang kami lalui.
Kasihanilah kami orang berdosa ini ya Allah. Janganlah hukum kami setimpal dengan dosa dan pelanggaran kami. Tetapi ingatlah kami dalam kasih setiamu karena kemurahan-Mu di dalam Kristus Yesus yang telah rela menderita, mati, dan bangkit membawa keselamatan bagi kami, setiap umat yang percaya kepadamu. Jemaat berdoa dalam hati masing-masing 1-2 menit untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Amin. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan kehidupan kami, membasuh jiwa kami, ditebus oleh darah-Mu yang begitu mahal. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu ya Tuhan, kami perlu anugerah. Ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, Kalau ku hidup bagimu, hatiku tenang, tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. selama ku hidup, Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1-5. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu,
yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan, kita sambut dengan nyanyian Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kuperlukan. Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. ajaiblah kuasa di dalam nama Tuhan. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Dan camkanlah firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil mengumpulkan persembahan kepada Tuhan, kita bernyanyi dari buku Zinune nomor 477 ayat 1, 3, dan 6, O muso-muso dedezamat. O muso-muso dedezamati, meno aila te mamuala, meno mamuala kera Yesu, famalalini era-era. Meno mamuala kera Yesu, famalalini era-era. No iheta bazo gemi-gemi, no iheta bazo gemi-gemi, no i ohe ira bahaga, i bekededesi no mere-mere, i tabame suni lau gafeka. I bekededesi no mere-mere, i tabame suni lau gafeka. sanau ele bolo eli Yesu, Sanau ele bolo eli Yesu, legena ira fanguku, mosine makama tesindu, kerawa auri sila aitu. jemaat diundang berdiri. Mosine makama tesindu, kerawa auri sila aitu. Kita berdoa. Dari berbagai kelimpahan yang Engkau telah berikan kepada umat-Mu ya Tuhan, saat ini kami datang membawa persembahan syukur kepadamu. Kami menyadari bahwa apa yang kami berikan adalah dari berkat Tuhan asalnya. Dan biarlah Tuhan boleh berkenan menerima persembahan syukur kami. Kami juga mohon Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, di dalam aktivitas sehari-hari. Kami juga memohon berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan bagi para pelayan Tuhan yang akan mengelola persembahan ini, sehingga persembahan kami ini
akan mendatangkan hormat kemuliaan nama Tuhan melalui berbagai kegiatan pelayanan di jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat duduk. Marilah kita mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan, membuka hati, mendengarkan sabdanya untuk menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Ku rindu firman-Mu, ku rindu sabda. Sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu, Roh Kudus urapi hamba-Mu. berfirmanlah, Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. ku rindu menikmati sabda-Mu Tuhan. Rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Biarlah pujian tadi mewakili isi hati kami ya Tuhan, yang sungguh merindukan kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami untuk terkonsentrasi kepada pemberitaan kebenaran firman-Mu, sehingga tidak seorang pun dari kami yang tidak menikmati betapa indahnya sapaan Tuhan untuk kami masing-masing, pribadi lepas pribadi pada hari ini. Mari Tuhan, pakai hamba-Mu jadi saluran berkat bagi seluruh jemaat-Mu yang beribadah hari ini di rumah masing-masing. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada hari Minggu ini, 19 April 2020, sesuai dengan perikopen kita di BNKP, dikutip dari kitab Mazmur pasal 42, mulai dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 42, mulai dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Sinuna faza efabulu arua ngabua si Sara, irugi ngabua si Eno. Beginilah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan.
mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang hari ini kembali punya waktu, punya kesempatan untuk membaca firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom. Shalom. Yahobu. Yahobu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita tiba pada minggu yang disebut Minggu Quasimodogeniti, yang berarti seperti bayi yang baru lahir, yang selalu rindu akan makanan yang terbaik, akan susu yang terbaik, melambangkan kerinduan untuk bisa bersekutu dengan Allah, kerinduan yang mendalam akan Allah yang digambarkan oleh pemazmur dengan istilah haus. Saudara, dari bacaan Mazmur ini kita bisa melihat suatu suasana batinia atau psikologis yang dialami oleh pemazmur, dan dalam teks ini mewakili suara atau perasaan hati dari orang-orang yang terbuang ke Babel, yang kehilangan kesempatan untuk bisa beribadah di rumah Allah, di bait Allah di Yerusalem, dan mereka menghadapi suasana yang tidak menyenangkan, kehilangan semua kenyamanan-kenyamanan, kehilangan banyak hal yang dulunya mereka nikmati ketika mereka hidup sebagai umat Allah di Yerusalem. Saudara, bukankah dalam kehidupan kita di dunia ini juga ada banyak sekali masa-masa kita hadapi di mana sepertinya kita bisa merasa Allah sedang berdiam diri untuk apa yang sedang kita hadapi. Dan suasana seperti ini biasanya akan terasa sangat melankolis, sangat psikologis. Orang bisa makin terpuruk dalam suasana batinia, suasana pergumulan yang dihadapi, dan seringkali pergumulan itu menutupi mata rohani, kemampuan untuk berpikir, untuk melihat betapa Allah itu sebenarnya jauh lebih besar dari pergumulan-pergumulan ataupun masalah-masalah yang kita hadapi. Memang kita bisa berkata bahwa ini sangat manusiawi ketika kita terpukul dengan apa yang kita sedang hadapi, apa yang sedang kita gumuli. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hidup ini tidak selamanya berjalan dengan mulus. Hidup ini seumpama roda pedati, kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Dan ketika kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, kadang-kadang kita tenggelam dan mata rohani kita sepertinya melupakan Allah yang senantiasa sebenarnya mengasihi kita. Kita bisa merasakan dalam keterpurukan sepertinya Allah tidak mengasihi kita. Tapi apakah benar demikian? Kalau kita lihat dari Mazmur ini, pemazmur benar-benar merasakan situasi di mana dia kehilangan kenyamanan begitu dekat dengan Allah sebelumnya. Sampai di ayat 3 dia mempertanyakan, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Kerinduan untuk bisa datang ke bait Allah, kalau kita bisa lihat juga, mungkin bisa tepat dengan situasi kita sekarang, yang untuk sementara waktu tidak bisa datang ke rumah Tuhan, harus beribadah di rumah masing-masing. Kita juga bisa berkata, kapan aku bisa datang lagi, bersekutu bersama, bergembira bersama, bersukacita bersama dengan saudara-saudaraku seiman untuk menghadap altar Allah. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada kekuatan yang kita temukan dari Mazmur ini untuk bisa menjadi pegangan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita, dalam menjalani pergumulan-pergumulan kita, masalah-masalah yang kita hadapi, dan secara khusus ketika kita mungkin merasa sedang terpuruk.
kata haus yang digunakan oleh pemazmur menggambarkan begitu besar kerinduannya untuk bisa menikmati kembali kasih Allah dalam kehidupannya. Bukankah ketika kita bermasalah, kita seringkali merasa bahwa Allah sudah tidak mengasihi kita lagi? Dan saudara, mari bawa kerinduan ini juga di dalam doa kita. Betapa aku haus akan Engkau Tuhan. Aku merindukan untuk bisa menikmati lagi kasih demi kasih-Mu dalam hidupku. Kalau kita belajar dari Mazmur ini, kita akan menemukan ada 3 hal yang menjadi kekuatan untuk terus melangkah, berpengharapan di dalam Tuhan. Untuk menggambarkan betapa suasana haus ini akan digantikan nantinya dengan pengharapan akan Tuhan. Pengharapan untuk bisa menikmati kembali suasana kemesraan dengan Tuhan, kemesraan di rumah Tuhan. Hal yang pertama kita bisa temukan di ayat yang kelima. Pemazmur mencoba berefleksi dan mengingat-ingat kembali kenangan rohaninya ketika dia sedang menghadapi keterpurukan. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Ada kenangan ketika dia ikut dalam parade, datang ke Sion dalam arak-arakan ziarah dengan nyanyian-nyanyian pujian. Saudara, dalam situasi terpuruk, kita bisa dikuatkan apabila kita mengenang kembali masa-masa ketika kita menikmati kasih setia Tuhan. Dan di sana kita diingatkan kembali bahwa sebenarnya Tuhan itu mengasihi kita. Hanya terkadang memang ketika kita sedang menghadapi masalah yang baru, kita sepertinya lupa dengan apa yang dulunya kita sudah alami bersama dengan Tuhan. Saya percaya kita pasti punya album kenangan, foto-foto yang kita biasa simpan, mengenang peristiwa-peristiwa yang indah dalam hidup. Dan tiap kali kita membuka itu, kita akan merasakan energi yang baru ketika kita terkenang kembali kepada kenangan yang ada di dalamnya. Kurang lebih seperti itu juga suasana yang dialami oleh pemazmur ketika dia membangkitkan kembali kenangannya akan Allah. Kenangannya akan kesetiaan dan cinta Allah dalam dirinya. Itu yang membuat dia bisa bangkit. Ternyata dulu aku bisa bernyanyi akan kasih setia Tuhan dalam hidupku. Saudara, memang kalau kita lanjutkan perenungan ini, kita akan temukan bahwa terkadang terjadi perang dalam hidup ini, dan ini menjadi perenungan kita yang kedua. Pertandingan antara rasio dan perasaan. Seringkali pikiran-pikiran kita takluk kepada suasana perasaan kita. Dan inilah yang kemudian dicoba untuk diungkit lagi oleh pemazmur. Untuk kemudian menjadi kekuatan baginya. Bahwa pikirannya, pemahamannya tentang Allah bisa mengalahkan suasana perasaannya. Saudara, rasio kita ini diwakili oleh kata-kata pikiran di sini, dan jiwa melambangkan perasaan. Orang kalau hanya membiarkan diri beriman dengan perasaan saja, padahal perasaan itu gampang sekali berubah. Suasananya labil, tidak tetap. Dia akan gampang sekali terombang-ambing. Berbeda dengan kekuatan pikiran yang berusaha dibangkitkan oleh pemazmur di sini. Dia memikirkan kembali betapa luar biasanya Tuhan. Dan inilah kekuatannya untuk bisa memotivasi diri melalui kekuatan pikirannya. Tidak, aku tidak boleh hanyut dalam suasana perasaanku. Itu kita bisa lihat dalam ayat 6.
Karena ketika dia memikirkan ulang, terlalu banyak perbuatan-perbuatan Allah yang sesungguhnya menunjukkan Tuhan mengasihi, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada bagian akhir kita bertemu kekuatan dari ayat 6b, yaitu pengharapan yang kemudian muncul ketika kemampuan berpikirnya ini sudah bisa mengatasi suasana batinia atau suasana psikologis yang dihadapi oleh pemazmur, yang merupakan suasana yang mewakili umat yang ada di Babel pada waktu itu. Lewat pemikiran-pemikiran yang sudah dibaharui dan sudah termotivasi ini, dia bisa menemukan kembali yang namanya pengharapan. Mari ingat kembali bahwa 1 minggu yang lalu kita dikuatkan bahwa kebangkitan Kristus itu membawa pengharapan yang baru. Punya kekuatan, punya pengharapan, itu akan membangkitkan energi kita untuk melanjutkan kehidupan. Meskipun punya pengharapan tidak berarti bahwa kita akan bebas dari masalah atau permasalahan kita akan jadi semakin ringan, malah bisa jadi mungkin makin berat. Tetapi pengharapan, inilah energi kita untuk terus melangkah, maju, menantikan dan merindukan terus dengan rasa haus. Betapa indahnya nanti ketika aku bisa menikmati kembali persekutuan dengan Allahku. Dalam minggu-minggu ini, apalagi dalam suasana pandemi coronavirus, kita juga bisa menghidupi firman Tuhan ini. Kita perlu disemangati dengan rasa haus akan Tuhan, dan ini akan membangkitkan pengharapan kita bahwa badai coronavirus ini pun akan berlalu. Tuhan tidak akan membiarkan kita untuk selama-lamanya seperti bertarung sendiri menghadapi ini, tidak. Karena kita akan berpengharapan, kita akan keluar, kita akan terus melangkah maju, kita akan menghadapi bersama badai COVID-19 ini. Kenapa? Karena kita punya pengharapan kepada Tuhan yang tidak akan meninggalkan kita sendirian menghadapi situasi ini. Biarlah firman Tuhan hari ini akan menopang, menguatkan, membangkitkan semangat kita, memotivasi kita untuk terus melanjutkan perjalanan. Tidak terpuruk, meskipun mungkin kita sedang menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Ada berapa banyak orang yang untuk sementara kehilangan mata pencarian. Ada banyak orang yang harus terkurung di rumah, tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin masih ada yang bisa melanjutkan pekerjaan kantornya di rumah, tapi ada orang yang karena tinggal di rumah tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mendapatkan sumber mata pencarian. Mari kita kembali membangkitkan kenangan indah kita akan Tuhan yang setia. Sebagaimana Ia setia dan mengasihi kita di waktu-waktu yang kita sudah lalui. Kasih setia yang sama juga akan Tuhan lanjutkan. Cinta yang sama juga Tuhan akan lanjutkan. Dan saudara, mari kita hidupi ini. Mari kita memaknai minggu Quasimodogeniti ini dengan kekuatan seperti bayi yang merindukan air susu sebagai simbol dari kerinduan kita untuk bisa beribadah kembali di rumah Allah. Persekutuan kita yang indah di rumah Tuhan, kita percaya Tuhan akan pulihkan dan kembalikan nantinya. Selamat bertarung melanjutkan hidup, selamat bertarung menghadapi badai COVID-19, patuhi apa yang menjadi anjuran-anjuran yang baik untuk kita. Kenapa? Karena pengharapan kita tidak putus, kita punya Tuhan yang selalu menyertai dan mengasihi kita. Amin. Nats hafalan bagi kita dari Mazmur pasal 42 ayat 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Kita ulangi bersama-sama 1, 2, 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair,
Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Mari kita berdoa. Biarlah firman-Mu Tuhan tersemai di ladang dan tanah yang subur, sehingga firman-Mu ini akan berakar, bertumbuh, berbuah dalam praktek hidup kami sehari-hari. Meteraikan firman-Mu jadi harta yang terindah bagi kami semua, kini dan selamanya, dalam nama Yesus. Amin. Ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita, serta segala orang Kristen di segala zaman dan tempat, jemaat diundang berdiri. Hendaklah masing-masing mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Warta jemaat disampaikan oleh majelis. Shalom, Shalom. Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat BNKP Tangerang. Majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat atas kebersamaan kita dalam mengikuti ibadah secara langsung pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Warta Jemaat Minggu 19 April 2020. 1. Minggu 26 April 2020 pukul 9 WIB, kebaktian tetap kita laksanakan secara langsung atau live streaming. Kami pandu dari Gereja BNKP Tangerang. Pengkhotbah pendeta fungsional, liturgos Satuania Keriso ama Angel Gule. Petugas selengkapnya dapat dibaca dalam warta. 2. Latihan persiapan kebaktian Minggu pada hari Kamis 23 April 2020 pukul 19 WIB. Mohon kehadiran komisi ibadah, petugas, dan pendeta jemaat. 3. Kegiatan katekisasi CD pada hari Sabtu 25 April 2020 dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom masing-masing katekumen. 4.
Warga jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini sebanyak 19 orang. Majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. 5. Laporan kas mingguan BNKP Jemaat Tangerang. Saldo kas gereja minggu lalu 136.931.784 rupiah. Jumlah penerimaan dalam minggu ini 4.656.297 rupiah. Jumlah pengeluaran dalam minggu ini 920.700 rupiah. Saldo kas gereja sampai minggu ini 140.667.381 rupiah. 6. Panduan ibadah online BNKP Jemaat Tangerang selengkapnya dapat dibaca dalam warta. 7. Panduan pengumpulan persembahan dapat dikumpulkan melalui amplop atau tempat yang dikhususkan oleh keluarga untuk kemudian dikumpulkan di gereja ketika suasana telah kondusif kembali. Dan bisa juga dengan melakukan transfer melalui rekening gereja Bank BNI nomor 0112159.340 atas nama BNKP Tangerang dengan memberi kode unik, yaitu tanggal pengumpulan persembahan di 3 angka terakhir nominal uang yang ditransfer. Contoh, persembahan pada hari Minggu 19 April 2020 atau persembahan pertama, kode unik 019. Persembahan sebesar 25.000, maka jumlah yang ditransfer adalah 25.019 rupiah. Persembahan khusus pada hari Minggu 19 April 2020 atau persembahan kedua, kode unik 073 atau persembahan untuk Komisi Pembangunan. Persembahan khusus sebesar 20.000, maka jumlah yang ditransfer adalah 20.073 rupiah. Informasi selengkapnya dapat dibaca dalam warta. 8. Informasi kegiatan PPHBG. Ibadah retreat pasca jemaat BNKP Jemaat Tangerang pada tanggal 11 sampai 12 April 2020 di Bukit Hermon Cipanas Puncak tidak dapat dilaksanakan dikarenakan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan dengan wabah pandemi COVID-19. Untuk pelaksanaannya menunggu batas waktu yang ditentukan oleh pemerintah. 9. Berita duka. Majelis dan jemaat turut berduka cita atas meninggalnya Ina Renungan Zedrate, ibu dari Ama Kiki Zedrate, Julianus Zedrate, keluarga Iman Daya Zedrate, dan Mei Lindung Zedrate, sektor Bethesda, pada hari Senin 13 April 2020 pukul 1:10 WIB di Nias. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan oleh Roh Kudus. 10. Berita lahir. Majelis dan jemaat
mengucapkan selamat kepada keluarga Ama Ina Mario Nazara, sektor Bethlehem, atas kelahiran anak ketiga perempuan pada hari Selasa 14 April 2020 di Rumah Sakit Sari Asih Sangiang. 11. Selesai pembacaan warta ini, akan dikumpulkan persembahan untuk Komisi Pembangunan. Demikian warta jemaat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan untuk Komisi Pembangunan dan kita bernyanyi dari buku Zinune nomor 473 ayat 1 dan 5. No amai dola Geusandra. No amai dola Geusandra Dedeni haguli dane Bazaulo ia bada ane Bagandra maaso anala obe Hela tuhuni ena Aulo mania ilang ege Mandeni hasi mati badede. Ayat 5 Sonahiani henago. Sonahiani henago. Saatu agulidane. Sorugona sinomu hauge. Nahya zamati satu letene. Sogoy narako alite. Nahyani haso kehore. Alegang itulah dede. Kamata sila tebule. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Pujian syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, atas berkat, kasih setia dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang hari-hari yang sudah kami lewati. Kami bersyukur atas semua cinta kasih Tuhan yang sudah kami nikmati. Kami tidak sanggup menguraikan satu persatu, tetapi kami tahu betapa Tuhan mencintai kami. Betapa Tuhan mau melanjutkan kasih setia Tuhan bagi kami dari waktu ke waktu. Dan firman Tuhan senantiasa mengingatkan kami akan luar biasanya cinta Tuhan yang merengkuh kami dalam kerapuhan dan keterbatasan kami. Bapa, kami datang kepadamu pada hari ini bersafaat untuk dunia ini dan juga untuk bangsa kami. Dunia yang sedang menghadapi wabah coronavirus, yang sedang berjuang untuk mempertahankan kehidupan, kami mohon campur tangan Tuhan. Biarlah kuasa dan kasih Tuhan dinyatakan. Engkau menolong Tuhan setiap pemerintahan termasuk pemerintah negara kami untuk bisa mengambil keputusan dan kebijakan terarah terukur untuk membawa bangsa kami keluar dan memenangkan pertarungan melawan wabah ini. Kami berdoa untuk semua sahabat kami, orang-orang yang berada di garis terdepan dalam pertarungan bersama menghadapi badai coronavirus ini. Mereka yang harus meninggalkan keluarga untuk sementara waktu. Bahkan beberapa dari mereka telah gugur dalam pertempuran ini.
Kami berdoa Tuhan untuk keluarga yang ditinggalkan Tuhan, Engkau akan kuatkan dan topang mereka. Dan bagi mereka, para medis, dokter, perawat, dan semua orang yang terlibat di dalamnya, juga TNI Polri, Engkau Tuhan memberikan kekuatan, berkati mereka dengan semangat dan kesehatan untuk bisa memberikan yang terbaik dalam penanganan wabah coronavirus ini. Kami berdoa untuk beberapa daerah terdampak secara khusus yang harus menerapkan PSBB. Engkau Tuhan menolong. Ada banyak saudara-saudara kami yang bekerja secara informal terdampak oleh peristiwa ini. Kehilangan mata pencaharian. Mohon campur tangan Tuhan. Dan pakai anak-anak-Mu Tuhan untuk bisa menjadi saluran berkat, menyatakan kasih bagi saudara-saudara kami, bahkan untuk segenap komponen anak bangsa ini yang menjadi korban dan yang terdampak dari pandemik ini. Kami berdoa untuk suasana dan situasi perekonomian bangsa kami yang menghadapi ancaman resesi ekonomi karena pertarungan ini. Kami mohon campur tangan-Mu Tuhan, supaya bangsa kami bisa cepat bangkit dan roda ekonomi kami akan segera pulih ketika kami keluar dari badai coronavirus ini. Oleh karena itu sekali lagi kami mohon hikmat dari Tuhan kepada para pemimpin kami, kepada setiap pengambil keputusan kebijakan dalam memimpin kami untuk bertarung menghadapi coronavirus ini. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang untuk sementara waktu menunda kenikmatan bisa bersekutu di rumah Tuhan. Dan untuk sementara waktu harus ada di rumah. Biarlah Tuhan menolong untuk bisa mematuhi semua anjuran-anjuran, menjaga kesehatan pribadi, dan juga bekerja dari rumah. Tuhan akan menolong sehingga semua berjalan baik dan lancar. Sementara ada banyak saudara-saudara kami karena pekerjaan mereka yang memiliki peranan penting bagi keberlangsungan hidup. Mereka harus ada di luar dan keluar dari rumah tiap hari. Lindungi mereka Tuhan, jaga dan pelihara dalam kasih-Mu. Bapa di sorga, saat ini juga kami datang kepadamu, berdoa, jikalau tadi kami sudah mengumpulkan persembahan untuk kegiatan pembangunan di gereja kami. Kami berdoa mohon campur tangan-Mu Tuhan, biarlah pada waktu-Mu dengan cara yang Engkau sendiri tentukan, rumah-Mu di Tangerang ini bisa berdiri di tanah yang Engkau telah berikan kepada jemaat-Mu. Engkau sendiri akan campur tangan sehingga membuat semua berjalan baik dan indah pada waktunya. Kami datang kepadamu juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum lama ini kehilangan orang tua yang dikasihi. Kami berdoa biarlah keluarga Ama Kiki Zenrate bersama dengan seluruh saudara-saudaranya dan keluarga besar yang kehilangan, Tuhan hiburkan. Tuhan berikan kekuatan dari Tuhan untuk bisa menerima apa yang telah Tuhan izinkan terjadi ini dan melanjutkan kehidupan dalam kasih setia Tuhan. Kami juga mau bersukacita bersama dengan keluarga Ama Ina Mario Nazara yang Tuhan berkati dengan kelahiran dari seorang putri, anak ketiga, putri kedua bagi keluarga ini. Biarlah anak ini juga akan bertumbuh dalam kasih setia Tuhan. Berkati orang tua dan berkati saudara-saudaranya. Ya Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin punya permasalahan khusus, yang mungkin sedang menghadapi juga permasalahan psikologis batiniah sebagaimana pemazmur yang kami sudah renungkan bersama tadi. Biarlah kekuatan dari Tuhan menghadirkan rasa haus, kerinduan akan Tuhan, dan punya pengharapan untuk bangkit kembali sebagaimana pemazmur tadi. Engkau yang akan menolong, entah itu masalah dalam rumah tangga, entah itu masalah dalam pekerjaan, entah itu dalam relasi dengan orang lain. Kami mempercayakan semua kepada Tuhan.
bagi jemaat-Mu Tuhan yang sakit berkepanjangan dan juga yang rentan untuk tertular dalam situasi pandemi coronavirus ini. Kami mohonkan kekuatan dari Tuhan. Tuhan lindungi jemaat-Mu yang bergumul dengan sakit penyakit yang panjang. Tuhan berikan daya tahan dan kekuatan serta sukacita dan pengharapan yang dari Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, biarlah mereka juga diingatkan Tuhan untuk merayakan kehidupan sebagai anugerah Tuhan dan bersyukur atas kebaikan dan kasih setia Tuhan di dalam hidup ini. Ya Bapa, mungkin ada hal-hal yang terlewatkan dalam doa kami, tetapi kami yakin dan percaya Engkau tahu apa yang kami butuhkan lebih daripada apa yang kami mampu doakan kepadamu. Oleh karena itu, kami mau berserah sepenuhnya kepadamu ya Bapa. Jadilah kehendak-Mu dan jangan kehendak kami yang jadi. Ini doa kami kepadamu, doa yang kami panjatkan di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami yang telah bangkit dan yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Silakan duduk dan mengambil waktu teduh. Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan